Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan memberikan tutorial penyelesaian tugas dalam menggunakan web Badung Belajar ya, PGRI Kabupaten Badung. Nah, di sini Pak Bayu akan login sebagai akun siswa menggunakan akunnya Devina karena Devina pindah kan, dan akunnya Badung Belajarnya masih terdata juga di sini. Jadi sepertinya ini bisa digunakan untuk membuatkan tutorial ke kalian. Nah, sekarang Pak Bayu sudah memasukkan username dan passwordnya. Pak Guru masuk saja ya. Baik, nah sekarang Pak Guru sudah masuk ya. Nah, Pak Guru sudah masuk ke akunnya Devina. Hal pertama yang Pak Guru akan lakukan itu adalah sebentar dulu. Oke. Nah, di sini ya. Ini suka-suka kita aja mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau kalian ingin menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi semuanya di sini yang bahasa Inggris itu berubah menjadi bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian ingin menggunakan bahasa Inggris, silakan gunakan bahasa Inggris. Kalau Pak Guru lebih terbiasa menggunakan bahasa Inggris di aplikasi-aplikasi seperti ini. Karena menggunakan bahasa Indonesia di sini agak aneh rasanya karena mempelajarinya itu dengan bahasa Inggris. Agak kurang terbiasa aja dengan bahasa Indonesia jadi. Oke. Sekarang kita pilih kelasnya. Nah, begitu masuk ingat pilih kelas. Nah, sudah ada yang tampil ya. Nah, ini masih not available. Ya, tidak ada ya, karena memang Pak Bayu masih hide ya. Masih sembunyikan. Nah, untuk sekarang kalian bisa fokus dulu ke tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum itu ya ingat absennya. Nah, ini bisa di checklist ya. Absensi ini bisa di checklist. Coba kalian klik dulu absen. Lakukan absensi. Kita sebagai Devina ya, Pak Bayu anggap di sini submit attendance. Nah, Pak Bayu anggap di sini Devina hadir ya. Kemudian Pak Bayu save change. Oke. Sudah. Nah, sekarang kan sudah absen artinya ya. Pada hari Rabu sudah absen dengan keterangan hadir. Nah, sekarang kembali ke ini, ke kelasnya, ke kelas 5 SD 1 Benua. Kembali ke sini. Sudah. Nah, sekarang pilih tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Untuk materi 1 silakan diklik ya. Nah, kalau yang centang seperti ini bisa dicentang sendiri. Nah, bisa dicentang sendiri. Kalau ini, nah ini nggak bisa ya. Ini akan centang apabila kalian sudah mengikuti progresnya. Apabila kalian sudah melalui tahapan-tahapan ini. Nah, jadi kalian harus diklik materi ini. Ya. Materi halaman 1. Nah, tontonlah video berikut ini. Nah, silakan ya ditonton, play. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, sekarang anggap saja kalian sudah selesai menonton videonya ya. Nah, di sini Pak Guru juga sudah selesai menonton videonya. Oke, sekarang kalian boleh lanjut ke materi halaman 2. Dari sini ya, ini navigasinya. Di bawahnya itu ada navigasi. Pertama itu ke absen, setelah itu di sini kan, setelah absen baru ke materi halaman 2. Klik materi halaman 2. Nah, di sini video lagi. Nah, di sini bisa di play ya. Ingat diatur tombol pembesarannya supaya baik ya. Sekarang Pak Guru sudah selesai menonton video pembelajaran halaman 2. Nah, sekarang baru bisalah dilanjutkan dengan mengisi ini, soal latihan organ gerak hewan. Silakan diklik ya. Nah, diklik.
soal latihan organ gerak hewan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Apakah yang dimaksud dengan organ gerak? 2. Apakah yang dimaksud dengan organ gerak aktif? Apakah yang dimaksud dengan organ gerak pasif? Kemudian nomor 4 itu perumpamaannya. Oke. Sekarang diklik add submission. Ya, diklik add submission ya, tidak perlu di komen itu tadi. Diklik add submission, kemudian jawab di sini. 1. Organ gerak adalah titik. 2. Organ gerak aktif adalah titik. 3. Organ gerak pasif adalah titik. 4. Organ gerak tali senar seperti halnya titik pada tubuh makhluk hidup. Titik. Nah, seperti halnya titik pada tubuh makhluk hidup. Itu misalnya. Oke. Nah, sekarang di save change ya. Di save change. Save. Nah, disimpan perubahan gitu artinya kalau bahasa Indonesia. Nah, sudah ya. Nah, oke, berarti ini adalah jawaban kalian. 1, 2, 3, 4. Nah, yakinkan dulu sebelum melakukan submit ya. Oke. Nah, ini tinggal diklik submit assessment ya, submit assessment, kirim jawaban. Klik submit assessment. Oke. Artinya kalian sudah selesai mengerjakan soal latihan organ gerak. Ya, soal latihan organ gerak. Nah, sekarang are you sure you want to submit your work for grading? You will not be able to make any more change. Nah, ini dalam bahasa Indonesia artinya, apakah Anda yakin akan melakukan pengiriman untuk pekerjaan Anda untuk dinilai, begitu ya? Pekerjaan kalian ini akan dinilai. Nah, kalian tidak akan bisa merubah lagi jawaban kalian ini. Nah, kalau kalian masih ragu, kalian bisa cancel dan ulang mengisi. Kalau kalian sudah yakin, silakan klik continue, artinya lanjutkan ya. Cancel ini artinya batalkan, continue ini artinya lanjutkan. Oke. Nah, ini keterangannya ya. Submitted for grading artinya sudah dikirim untuk dinilai. Kalau sudah ada keterangan ini, artinya kalian sudah sukses mengerjakan soal latihan organ gerak hewan. Oke, sudah ya. Oke, komen ini tidak perlu diisi ya, tidak usah diisi komen ini. Oke, lanjut ya. Sekarang soal latihan mengembangkan ide pokok. Next, mengembangkan ide pokok. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, kalian seret dari atas ke bawah ya untuk refresh, karena ada bug system. Oke. Nah, baru mau tampilannya bagus kan. Nah, ini sekarang mengembangkan ide pokok. Bergerak membuat tubuh menjadi lebih sehat. Nah, di sini ada ide pokok ya, sudah tercantum ide pokok. Kembangkanlah ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf deduktif. Nah, kalian harus paham paragraf deduktif itu apa. Peran tulang sebagai alat gerak pasif. Kembangkanlah ide pokok tersebut menjadi paragraf ineratif. Kalian membuat paragraf ineratif. Nah, ineratif itu seperti apa? Dibuatlah paragrafnya. Ya, ini tema ide pokoknya. Buatlah paragraf ineratif. Kemudian peran otot sebagai alat gerak aktif. Kembangkanlah ide pokok tersebut menjadi paragraf induktif. Silakan ya. Nah, begitu kalian sudah siap dengan jawabannya,
silakan add submission. Oke. Add submission. Oke, di add submission silakan paragraf deduktif. Biasanya kalau paragraf itu kan ada tabnya ya, ada alinianya. Nah, ini menandakan paragraf baru. Ide pokok paragrafnya adalah bergerak membuat tubuh menjadi lebih sehat. Bergerak membuat tubuh menjadi lebih sehat. Ya, terserah ya, dengan kalimat kalian sendiri, dengan ide pokok yang Pak Bayu berikan, silakan kembangkan itu menjadi sebuah paragraf. Oke, paragraf deduktif. Menjadi lebih sehat. Kemudian di sini pengembangannya diikuti dengan pengembangannya ya, titik. Kemudian paragraf ineratif. Titik. Kemudian temanya apa? Peran tulang sebagai alat gerak pasif. Peran tulang sebagai alat gerak pasif. Titik. Artinya paragraf ineratif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di antara titik dan titik itu ya. Oke. Nah, sedangkan sekarang paragraf induktif. Nah, paragraf induktif. Titik. Apa temanya? Peran otot sebagai alat gerak aktif. Peran otot sebagai alat gerak aktif. Titik. Oke, silakan. Ini dianggap sudah ya. Nah, silakan kalian sekarang save change, simpan perubahan. Sekarang, kan belum disubmit ini karena memang belum disubmit ya. Nah, silakan ini submit assessment, submit. Nah, begitu sudah submit, muncullah ini. Nah, diyakinin lagi. Udah yakin nggak ini mau dikumpul untuk dinilai? Soalnya nggak bisa diubah lagi loh, kayak gitu ya. Kalau sudah yakin, tinggal klik continue dan cancel untuk membatalkan kalau belum yakin. Silakan klik continue. Oke. Ya, submit for grading. Oke. Nah, sekarang langsung muncul ringkasan materi. Nah, ringkasan materi ini akan muncul ketika kalian sudah mengerjakan soal latihan yang Pak Bayu berikan. Di sini ringkasan materinya baru muncul. Nah, kenapa Pak Bayu munculkan terakhir? Karena ya Pak Bayu berikan kesempatan dulu kepada kalian untuk berpikir ya, apakah kalian sudah mampu menyimak materi yang sudah dijelaskan dari channel YouTube Kak Citra, dari penjelasannya Pak Bayu sendiri dengan menjelaskan jenis-jenis paragraf itu. Barulah Pak Bayu berikan ringkasan materi. Nah, klik ringkasan materi. Nah, untuk ringkasan materi, silakan dibaca. Nah, ini rangkuman organ gerak. Nah, ini semuanya ya tentang materi hari ini. Nah, ini cukup hanya kalian catat saja. Silakan dicatat, disalin di buku catatan kalian. Oke? Nah, setelah ini kan sudah tidak ada melanjutkan lagi ya, hanya bisa kembali ke soal mengembangkan ide pokok. Nah, ini kalian cukup masuk kembali ke sini, ke kelas VA SD nomor 1 Benua, diklik. Ini sudah selesai ya. Kalau sudah ringkasan materi artinya sudah selesai. Nah, sekarang kalian lihat ya, apa-apa yang sudah terchecklist. Oke, ini materi halaman 1. Nah, ini tersetting sesuai aturan. Kalian harus lihat baru kalian
bisa centang di sini, bukan kalian yang centang. Nah, kalau yang ini centang manual ya, bisa dicentang sendiri. Silahkan dicentang sendiri karena ini sudah kalian kerjakan. Dan ini juga centangnya otomatis ya. Ini centang otomatis. Kalau kalian sudah submit, ini akan centang secara otomatis. Oke. Dan ringkasan materi dicentang manual saja. Karena kalian yang mencatat. Kalau kalian sudah mencatat, ya, kalau kalian sudah mencatat ringkasan materi, silakan dicentang. Ingat ya, pastikan itu dicatat. Karena nanti konfirmasi catatan kalian, Pak Bayu akan minta di Google Classroom. Itu ya. Oke. Nah, ini ada yang belum centang, silakan dicentang ya. Yang kotak-kotak tidak putus-putus ini dicentang sendiri, dicentang manual. Tapi kalau kotak-kotaknya putus-putus seperti ini, itu dicentang kalau kalian itu dicentang oleh sistem. Kalau kalian sudah menonton, kalau kalian sudah menyimak, kalau kalian sudah menyelesaikan tugas, sistem akan otomatis mencentangnya gitu. Nah, beberapa akan Pak Bayu atur nanti ya, khususnya untuk materi dan soal latihan juga akan Pak Bayu buat centang berdasarkan pemanduan sistem. Itu ya. Oke. Kalau sudah seperti ini ya, kalau sudah centang semua seperti ini, sudah beres pembelajaran hari ini. Ini juga jangan lupa dicentang. Oke. Sekarang sudah selesai. Nah, biasanya di sini ya, untuk perharinya ya. Ini karena sudah centang semua, kelas VA di sini bisa dilihat di bagian bawah. Nah, overview, course overview. Di sini bisa anak-anak lihat bagaimana anak-anak sudah menyelesaikan tugas hari ini, yaitu 100% komplit. Nah, di sini bisa dilihat karena semua itu sudah tercentang. Kalau ada salah satu bagian yang belum tercentang, ini akan kurang dari 100% setiap harinya. Jadi tahu sendiri aja nanti kalau misalnya kalian udah rasanya udah ngerjain tetapi ternyata ada 90%, pasti masih ada yang kurang. Nah, jadi kalian bisa cek lagi, kalian buka, kemudian kalian lihat yang mana yang belum centang gitu ya. Tapi karena ini sudah centang 100, karena sudah 100%, artinya ini sudah centang semua dan itu sudah pasti terbaca seperti itu oleh sistem. Oke, untuk mengecek itu dari dari pembelajaran, kalian bisa kembali ke dashboard. Di dashboard ini kalian bisa lihat progres pembelajaran kalian. Nah, ini ya progres pembelajarannya 100% komplit. Artinya sudah finish 100% untuk hari ini. Dan sekarang kalian bisa log out.